Halo ladies and gentlemen, welcome back again to We Are Listening. Terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini dan enjoy the story. Dan gak usah berlete-lete lagi, langsung aja kita lanjutkan alur cerita Legend of Martial Immortal episode 49. Let's go on, relax. 月弟子将此物融入他体内。去吧，9日为期。这一次横越开一派时间，会选我从一派先辈秘之处，你们随便选。当然是属师傅你了。一言为定。 Lanjut dari episode kemarin, Shin memperlihatkan Aceng yang sedang mengunjungi pavilion Tungku Pil menemui Tetua Shufu. Dia ini curhat pada Tetua Shufu bahwa hidupnya hanya tersisa 3 bulan aja karena telah melakukan teknik terlarang. Bertanya apakah ada cenil yang bisa memperpanjang umur. Namun sayangnya di pavilion Pil Sekte Heng Yue nggak ada cenil semacam itu. Tetua Shufu menjelaskan metode untuk memurnikan cenil kayak gitu sudah sangat langka, bahkan di pasar pun juga nggak ada. Akan tetapi, Tetua Shufu ini tiba-tiba teringat bahwa mungkin ada tempat yang memilikinya. Dahulu kala, leluhur Pil mengabdikan diri pada pemurnian cenil. Setelah mencapai pencerahan, beliau membangun kota Pil dan menarik para alkemis dari seluruh dunia. Kemudian, leluhur Pil mencatat semua pengetahuannya tentang pemurnian Pil dalam sebuah buku yang dikenal sebagai Kitab Segudang Cenil. Tetua Shufu yakin Kitab Segudang Cenil di kota Pil memiliki catatan tentang pemurnian cenil memperpanjang umur. Namun kitab tersebut sulit untuk membacanya. Ya sangat rahasia. Kota Pil mengadakan konferensi secara rutin. Siapapun dengan latar belakang apapun dapat berpartisipasi di dalamnya. Orang yang memenangkan kompetisi akan diberikan kesempatan untuk melihat Kitab Segudang Cenil. Dan kok pas-pas banget konferensi Pil akan diadakan beberapa hari lagi. Tetua Shufu ngajak Aceng untuk berpartisipasi. Sekalipun gak mendapatkan juara pertama, siapa tahu bisa menemukan beberapa cenil yang berguna di sana. Mendengar itu membuat Aceng sedikit kegirangan. Setidaknya masih ada harapan untuk mengatasi permasalahannya. Setelah itu, Aceng mencoba ngerayu Tetua Shufu karena kan dirinya ikut berpartisipasi dalam konferensi kota Pil. Bolehkah semua pengetahuan pemurnian cenil yang dimiliki Tetua Shufu diajarkan semua kepada Aceng? Sementara Shin berganti memperlihatkan markasnya Aula Blatirs yang bisa kita lihat ada sebuah bocah bau kencur sedang berusaha memurnikan cenil. Tapi yang membanggakan, bocah tersebut adalah bos cenil yang dulu sempat adu mekanik melawan Aceng. Seperti yang sudah kita ketahui, pada saat itu bos cenil belum modar. Dia dapat hidup kembali dengan darahnya. Simpelnya sekarang bos cenil dibantu Aula Blatirs untuk bereinkarnasi di tubuh bocil tersebut. Sebab sebelumnya darah bos cenil memang dicomot 2 sejoli babunya Ketua Topeng. Tentu aja Ketua Topeng membutuhkan kemampuan bos cenil untuk memurnikan cenil Heavenly Solitary. Tapi yang tak disangka, ternyata bos cenil ini masih berupaya untuk mengkhianati Ketua Topeng. Sebab dia ingin sekali memiliki cenil Heaven, mencoba untuk keponteng-ponteng Ketua Topeng, meluncurkan semua jurus goibnya. Namun sayang sekali hasilnya zong. Ketua Topeng gak selemah itu. Walaupun udah menerima semua serangan bos cenil, Ketua Topeng masih fine-fine aja. Malahan bisa dengan mudah ngepiting bos cenil, ditiotek sampai gak bisa berbuat apa-apa lagi. Ketua Topeng ini emosi dengan kelakuan bos cenil. Bisa-bisanya bos cenil bertindak di luar prediksi
operasi BMKG. Padahal ketua topeng lah yang membantu bos Cenil hidup lagi di tubuh bocil tersebut. Alhasil ketua topeng menaruh racun parasit ke jantung bos Cenil. Kali ini ketua topeng mengampuni kelakuan dugal bos Cenil. Jika bos Cenil berani bertindak membanggongkan lagi, maka ketua topeng gak akan segan ngeponteng-ponteng bos Cenil sampai modar. Alhasil mau gak mau bos Cenil harus tunduk di hadapan ketua topeng. Setelah itu bos Cenil menginfokan bahwa Cenil Event adalah Cenil tingkat tinggi, sangat sulit memperbaikinya, tapi bukan berarti tidak mungkin. Konferensi Kotapil akan segera dimulai dalam beberapa hari. Jika bos Cenil bisa ikut berpartisipasi dan memenangkan kompetisi, maka akan berkesempatan untuk membaca kitab Segudang Pil, kemudian menemukan cara untuk memperbaiki Cenil Event. Mendengar itu, ketua topeng akan menyuruh salah satu babunya untuk menemani bos Cenil berpartisipasi dalam konferensi Kotapil, menegaskan supaya bos Cenil mendapatkan kitab Segudang Pil harus bisa memperbaiki Cenil Event. Dan scene berganti memperlihatkan Aceng yang masih berada di pavilion Tungku Cenil, belajar dan berlatih dengan giat dalam pemurnian Cenil, membaca semua buku catatan tetua Sufu dalam pemurnian. Beruntungnya Aceng ini memiliki mata saring dan sakti yang sudah kita ketahui memiliki kemampuan mengcopy jurus atau teknik lawannya. Alhasil hanya dengan melihat serta membaca buku catatan pengetahuan tetua Sufu, Aceng bisa dengan mudah menguasai semua metode pemurnian Cenil yang dikuasai tetua Sufu. Benar-benar mata immortal yang mantap jiwa. Tak lama kemudian, tetua Sufu mentunggul menghampiri Aceng, mengatakan untuk segera berangkat menuju ke Kotapil. Hanya mereka berdua yang akan pergi ke tempat tersebut. Singkat cerita, setibanya mereka di Kotapil, tetua Sufu dan Aceng akan berpisah dulu, menyuruh Aceng untuk menggunakan topeng sakti, menyembunyikan identitas aslinya supaya nggak diketahui oleh publik. Bahkan juga nyuruh Aceng untuk merubah warna api sejatinya. Setelah itu tetua Sufu pamit cabut. Aceng merubah warna api sejatinya menjadi hitam serta menyamarkan diri, berubah wujud seperti dahulu kala pada saat dia menyamar di pasar Neter. Lalu segera bergegas masuklah Aceng ke Kotapil. Bersamaan dengan itu, bos Cenil dan kawannya tiba juga di Kotapil. Bos Cenil ini disuruh untuk menyamarkan identitas, mengganti nama julukannya menjadi Suwetong, murid dari Aula Blatirs. Setelah itu, bos Cenil menyadari nafas yang sangat familiar, yaitu tertuju pada Aceng yang sedang menyamar, berjalan masuk ke Kotapil. Bos Cenil ini merasa, mungkinkah orang itu adalah bocah bau kencur yang mengacaukan rencananya dulu. Wah, sepertinya kali ini Aceng akan bernasib apes lagi. Singkat cerita, segeralah Aceng menuju ke stand pendaftaran kompetisi Kotapil yang terlihat panitianya adalah bocil loli Kyowo bernama Luoshi, murid kedua penguasa Kotapil. Dan pada saat Aceng mengantri di stand pendaftaran, tak diduga bos Cenil malah langsung nyerobot antriannya Aceng. Awalnya Aceng berusaha ngasih tahu baik-baik, tapi bos Cenil ini memang dugal banget, langsung berupaya ngeponteng-ponteng Aceng. Dengan begini jelas membuat Aceng terbanggongkan. Ada apa dengan bocah bau kencur tersebut? Kok nggak sopan banget pada orang yang lebih tua? Bos Cenil ini hanya mengatakan bahwa dia ingin ngebiandring Aceng sampai modar. Alhasil nggak bisa dihindari lagi, terjadilah senggel adu jotos di TKP. Untuk yang kedua kalinya Aceng Baiwon melawan bos Cenil. Pastinya di sini Aceng belum tahu kalau bocah Suwetong ini adalah bos Cenil. Tapi untungnya sekarang kekuatan Aceng udah meningkat drastis, jadi nggak terlalu sulit untuk menghadapi bos Cenil. Sanggup menahan semua serangan bos Cenil, serta dapat melakukan serangan balik, bahkan sampai-sampai menggores luka di pipi bos Cenil. Di sisi lain, panitia bocil Luoshi yang melihat api sejati Aceng menjadi sangat tertarik, tak menduga kalau Aceng memiliki api sejati. Alhasil di saat Aceng dan bos Cenil kuat-kuatan adu jotos, Luoshi langsung menghentikan kelakuan mereka berdua, mengatakan untuk gak bikin onar di Kotapil. Jika ngeyel, dia akan memanggil tetua datang ke sini. Awalnya bos
Cenil nggak memperdulikan hal itu, malahan langsung berupaya untuk menjotos Luosi. Tapi kawannya Bos Cenil langsung menghentikan dia, menegaskan untuk fokus dengan tujuan utama mereka. Pada akhirnya Bos Cenil pun menuruti perkataan kawannya, cabut dari situ. Setelah Bos Cenil cabut, Luosi berkata pada Aceng bahwa jika tadi Luosi nggak membantu mencegah duel Aceng, mungkin Aceng dalam bahaya. Dengan begini bukankah Aceng harus berterima kasih pada Luosi? Luosi ini nggak meminta imbalan apapun pada Aceng, cukup dengan menunjukkan api sejatinya aja. Mendengar itu, Aceng pun setuju, tapi Luosi harus mendaftarkan Aceng dalam kompetisi dulu. Aceng menggunakan nama peserta Hao Tian Chenye, dan setelah berhasil didaftarkan, kampretnya Aceng malah langsung belunus cabut begitu aja, berkata untuk berbicara ketika bertemu lagi nanti. Dan Sin pun berganti, memperlihatkan tempat acara konferensi Kota Pil, yang bisa kita lihat sudah dipenuhi oleh para pengunjung. Tapi yang tak disangka, ternyata Mbah Sugi, Nona Biu, dan Putri Yuer ikut datang menonton. Dikatakan mereka berdua ini diam-diam memiliki alasan untuk mencarikan Cenil yang mungkin dapat membantu memulihkan Aceng. Karena mereka semua ini belum tahu kalau Aceng sebenarnya udah pulih, sehat sentosa lagi. Tampaknya Nona Biu dan Putri Yuer ini naksir Aceng. Wah, bakal jadi king the fuckboy nih si Aceng nantinya. Ayangnya banyak banget. Konferensi Kota Pil ini benar-benar rame pengunjung, karena ini berbeda dari kompetisi 3 sekte kemarin yang hanya melibatkan 3 sekte besar di Chu Selatan. Sedangkan konferensi Kota Pil adalah acara untuk Chu Utara dan Chu Selatan. Jadi pastinya banyak orang yang akan datang. Kota Pil memiliki daya tarik yang kuat. Ditambah lagi, Kota Pil selalu mempertahankan sikap netral. Percaya bahwa setiap orang dapat mempelajari pemurnian Cenil di sini. Tidak ada yang berani menyinggungnya karena statusnya yang sangat dihormati. Singkat cerita, Aceng dan para peserta lainnya udah bersiap menuju ke area kompetisi, menghadap ke tungku pilnya masing-masing, berpartisipasi dalam kompetisi tersebut. Selang beberapa menit, Luosi langsung menghampiri Aceng, menagih janji untuk menunjukkan api sejati. Bersamaan dengan itu, para tetua petinggi Kota Pil mentunggul, menyambut baik kehadiran semua orang. Penguasa Kota Pil tersebut bernama Dan Chen. Tanpa berlete-lete lagi, Pak Dancen langsung to the point, berkata bahwa ada 3 tahap dalam kompetisi pil. Juara pertama nanti dapat membaca harta karun kota kitab segudang pil. Setiap alkemis sangat ingin membaca kitab tersebut. Ini bukan kompetisi yang mudah, harus bersaing dan melakukan yang terbaik. Setelah itu, segeralah kompetisi pemurnian Cenil dimulai. Dan episode pun bersambung, ladies and gentlemen. Lanjut dari episode kemarin, yang dimana konferensi Cenil di Kota Pil dimulai. Pada putaran pertama, para peserta disuruh memurnikan Cenil spiritual 2 pola dengan batas waktu 1 dupa. Semua bahan untuk membuat Cenil telah disediakan oleh Kota Pil, jadi para peserta tinggal fokus memurnikan aja. Di putaran pertama ini, Aceng langsung menggunakan api sejatinya untuk membantu memurnikan Cenil spiritual 2 pola. Pada momen ini adalah kesempatan bocil Luosi untuk melihat api sejatinya Aceng. Karena sebelumnya kan memang Luosi ini kepo banget dengan api sejatinya Aceng. Belum sempat melihat sebab dikibulin Aceng terus. Jadi ini adalah waktu yang tepat untuk melihat api sejati hitam milik Aceng. Dan ya, Luosi ini juga termasuk peserta konferensi Cenil. Dan gak hanya Luosi aja yang kepo dengan api sejatinya Aceng. Beberapa penonton lainnya juga terbanggongkan. Tak disangka salah satu peserta memiliki api sejati hitam. Sampai-sampai Putri Yuer mengatakan, ia kira api sejati emas milik Aceng cukup istimewa. Ternyata masih ada yang hitam. Dunia ini begitu luas, banyak sesuatu yang di luar prediksi BMKG. Lalu, pamannya Yuer bertanya pada Mbah Suge, kira-kira dalam kompetisi ini siapakah yang akan menjadi pemenang? Mbah Suge menjawab, pemenangnya kemungkinan adalah Suanu. Kabarnya bakat pemurnian Cenil gadis muda ini sangat andalan banget. Tidak ada bandingannya di kalangan generasi muda. Bahkan beberapa alkemis senior bukan tandingannya. Rumornya saat belum usia 16 tahun dia udah bisa membuat Cenil roh 4 pola. Itu sebabnya dia dipanggil betina Cenil ajaib. Setelah itu selang beberapa menit, yang bener aja, gadis muda beautiful bernama Suanu ini telah selesai memurnikan Cenil 2 pola.
dia adalah orang pertama yang menyelesaikan tantangan putaran pertama, membuat para penonton kadapat tak menyangka Suanu bisa memurnikan cenil 2 bola secepat itu. Kabarnya juga pada konferensi sebelumnya, Suanu lah yang menjadi juara pertama pemurnian cenil. Apakah kali ini Suanu juga akan menjadi yang pertama? Masih menjadi pertanyaan besar. Tak lama kemudian, bos cenil juga berhasil menyelesaikan tantangan, memurnikan cenil 2 bola. Para penonton yang melihat bos cenil bertanya-tanya karena tampang bos cenil ini asing banget, gak pernah ada yang melihat sebelumnya. Sekedar tahu kalau itu peserta bernama Suetong dari Aula Blatirs. Bakatnya cukup lumayan juga, peringkat kedua setelah Suanu. Singkat cerita, setelah berusaha keras, Aceng pun juga berhasil memurnikan cenil 2 bola. Tapi sayangnya di putaran pertama ini, Aceng berada di peringkat 46, lumayan selisih jauh dari Suanu dan bos cenil. Hal ini membuat penonton terbanggongkan, padahal Aceng menggunakan api sejati hitam langka, tapi malah di peringkat 46, nggak ada yang istimewa. Tak lama pun waktu putaran pertama telah habis. Para peserta yang gagal dalam menyempurnakan cenil auto diki tereliminasi. Setelah itu, segera lanjutlah putaran kedua kompetisi, yang kali ini para peserta disuruh memurnikan cenil 3 bola. Setiap peserta diberi resep secara acak, harus segera memurnikan cenil sebelum waktu 1 dupa habis. Aceng mendapatkan resep cenil pembentuk tulang 3 bola. Tanpa berlete-lete lagi, segeralah para peserta menjalankan aksinya, fokus memurnikan cenil masing-masing. Akan tetapi tiba-tiba terjadi sesuatu yang membanggongkan, yaitu tungku cenil Aceng meledup. Begitu juga dengan beberapa peserta lainnya mengalami hal yang serupa. Ini membuat Aceng pun bertanya-tanya, mungkinkah ada yang salah dengan resepnya? Bersamaan dengan itu, pemimpin Kota Pil langsung menginfokan bahwa konferensi cenil bukan hanya tentang memurnikan cenil, tetapi juga tentang membuat penilaian. Mendengar itu, seketika Tetua Sufu khawatir karena sebelumnya Aceng hanya belajar dari buku catatan pengalamannya, bukan tentang resep cenilnya. Aceng baru aja mulai belajar memurnikan cenil, takutnya nggak bisa melewati babak ini. Lalu balik ke situasi Muchen, di situ dia untungnya punya mata Sharingan yang dapat mengetahui metode pemurnian cenil. Alhasil dia menggunakan mata immortalnya untuk mencari tahu pemurnian yang tepat dari resep cenil tersebut. Di sisi lain, bos cenil dan Suanu sudah menyelesaikan pemurnian cenil, dinyatakan lulus dalam putaran kedua. Bahkan bocil Woshi pun juga berhasil lulus, walaupun cenil buatannya ini nggak terlalu sempurna, tapi yang penting telah selesai dibuat. Singkat cerita, waktu 1 dupa sudah hampir habis dan Aceng masih aja menjumpa-jampi tungkunya, berusaha memurnikan cenil 3 bola. Hingga pada akhirnya, bersamaan dengan waktu dupa habis, beruntungnya Aceng telah selesai memurnikan cenil. Bahkan setelah dicek panitia, cenil 3 bola buatan Aceng ini sempurna. Jelas beberapa penonton pun sampai kadapat pada detik terakhir bisa memurnikan cenil dengan sempurna. Dari mana asal bocah bau kencur tersebut? Sedangkan untuk Tetua Sufu, jelas dia sangat bangga pada Aceng. Cenil dengan tingkat sempurna ini pasti bukanlah sekedar keberuntungan. Bakat Aceng dalam pemurnian cenil melebihi ekspektasinya. Setelah itu, sekarang lanjut ke putaran ketiga, yaitu untuk menyempurnakan cenil roh 4 bola sesuai dengan pilihannya sendiri. Simpelnya, para peserta bebas membuat cenil apapun asalkan cenil 4 bola, dan juga kali ini nggak ada batasan waktu. Kualitas cenil menentukan peringkat. Cenil siapa yang hasilnya sempurna akan menjadi pemenang. Para peserta dipersilahkan untuk mencomot bahan-bahan resep yang mereka butuhkan untuk membuat cenil 4 bola. Pada momen itu, tak disangka terjadi hal yang membanggongkan, yaitu di saat Suanu hendak mencomot bahan resep, bos cenil secara tiba-tiba langsung belunus menyahut bahan incaran Suanu, membuat Suanu terselentak mundur. Disinilah Aceng auto berubah ke mode fuckboynya, langsung nampani Suanu, ditolongin sambil tipis-tipis
berpelukan teletabis. Wah, sepertinya Aceng bakal dapat mangsa bidadari baru nih. Ayangnya Aceng banyak banget ya. Setelah itu segeralah mereka berdua kembali fokus pada kompetisi, mempersiapkan bahan-bahan resep yang mereka butuhkan. Singkat cerita, setelah para peserta mencomot bahan-bahan resep, selanjutnya mereka tinggal fokus memurnikan cenil, menghadap ke tungku mereka masing-masing, godok bahan-bahan resep cenil 4 bola. Tampaknya di putaran ketiga ini, beberapa peserta sedikit kesulitan dalam memurnikan, sampai-sampai mereka ini mencelat geblak, tak tahan dengan energi dahsyat dalam memproses cenil 4 bola. Terlihat Luosi sendiri juga ndelosor di TKP. Sementara untuk Suanu dan bos cenil menjadi sorotan utama para penonton, menganggap pemenangnya pasti adalah salah satu dari mereka. Persaingan kompetisi kali ini sangat sengit, hingga akhirnya tak diduga Suanu telah menyelesaikan pemurnian cenil 4 bola yang memiliki 3 jiwa pil. Dia orang pertama yang berhasil selesai di putaran ketiga. Tapi tentu aja penilaian di putaran ketiga ini nggak dilihat dari seberapa cepat peserta menyelesaikan pemurnian cenil, tapi akan dinilai dari kualitas hasil cenil tersebut. Jadi waktu nggak ngaruh. Selang beberapa menit, aksi Aceng menjadi sorotan semua orang, karena tak disangka Aceng ini malah berusaha memurnikan 2 cenil 4 bola sekaligus, membuat semua orang kadapat sebenarnya siapakah bocah topeng tersebut. Hingga pada akhirnya Aceng dan bos cenil secara bersamaan telah menyelesaikan pemurniannya. Untuk beberapa saat semua pandangan penonton tertuju pada Aceng, karena kok bisa ajaib bener bisa memurnikan 2 cenil 4 bola sekaligus. Ini adalah bakat yang luar biasa. Sampai-sampai para tetua Kota Pil ini mengajukan diri untuk merekrut Aceng ke Kota Pil, dilatih secara pribadi. Bocah tersebut memiliki skill pemurnian cenil yang mantap jua. Sedangkan untuk bos cenil terlihat tampangnya ini nyantai aja. Walaupun Aceng berhasil membuat 2 cenil 4 bola sekaligus, tapi kualitas cenil lah yang menentukan pemenang akhir di putaran ketiga. Bos cenil ini menunjukkan hasil pemurniannya, seraya berkata dengan songong, memangnya kenapa kalau berhasil memurnikan 2 cenil sekaligus? Salah satu cenil itu hanya memiliki 1 jiwa pil, sedangkan satunya lagi hanya memiliki 2 jiwa pil. Tapi punya aku ini memiliki 4 jiwa pil. Dan ya, perkataan bos cenil ini memang benar. 2 cenil memang mengagumkan, tapi putaran ketiga ini tentang kualitas, bukan jumlah. 1 cenil buatan Suanu memiliki 3 jiwa pil, 2 cenil buatan Aceng total juga 3 jiwa pil, sedangkan milik bos cenil memiliki 4 jiwa pil di cenil buatannya. Berarti masih tetap unggul milik bos cenil. Dengan kata lain, bos cenil lah yang akan memenangkan dalam putaran ketiga ini. Akan tetapi Aceng ini ternyata masih nggak terima. Dia berniat untuk menang. Alhasil Aceng mencoba menggabungkan 2 cenilnya menjadi 1. Karena memang putaran ketiga ini nggak ada batas waktunya, jadi Aceng masih bisa melakukan itu. Dan segeralah Aceng beraksi, berusaha untuk menggabungkan 2 cenilnya. Karena cenil itu memiliki asal yang sama, maka dapat digabung menjadi 1. Kelakuan Aceng ini menjadi pusat perhatian semua orang. Mungkinkah Aceng bisa melakukan hal itu? Dan bisa kita lihat, Aceng ini memaksimalkan seluruh kemampuannya, sampai-sampai menerima luka dalam, moncrot darah akibat benturan energi 2 cenil tersebut. Tetapi sayangnya Aceng masih aja nggak sanggup melakukan. Dia mencelat geblak karena terlalu memaksakan diri. Pada momen itu, tak diduga siluman naga tiran langsung berbicara pada Aceng, ngasih tahu Aceng bahwa Yin dan Yang memanglah dapat bersatu. Mendengarnya, Aceng kembali termotivasi, bangkit lagi untuk berusaha menggabungkan 2 cenil tersebut. Dengan tekad yang kuat, tangan kiri sebagai Yin dan tangan kanan sebagai Yang, Aceng yakin Yin dan Yang saling melengkapi dan membatasi, mengintegrasikan satu sama lain. Yang pada akhirnya Aceng beneran berhasil menyatukan 2 cenil tersebut, bahkan langsung memunculkan jiwa naga leluhur pil. Seketika semua orang terbangkungkan, tak percaya dengan apa yang mereka lihat sekarang. Ini benar-benar di luar prediksi BMKG. Dan episode pun bersambung, ladies and gentlemen.
Lanjut dari episode kemarin, yang dimana Aceng berhasil menggabungkan dua cenil andalannya hingga memunculkan jiwa naga leluhur Pil. Menurut legenda, hanya mereka yang menentang surga dan menerobos belenggu yang dapat memanggilnya. Semua orang sangat terbagongkan dengan Aceng, bertanya-tanya siapa sebenarnya bocah topeng tersebut. Simpelnya itu adalah jiwa naga Pil yang dibentuk oleh kehendak Pil. Sepanjang sejarah pemurnian cenil juga hanya pernah dipanggil oleh leluhur Pil sekali. Tak disangka pada konferensi kota Pil bisa dipanggil lagi oleh salah satu peserta. Setelah itu, semua para alkemis bersujud syukur di hadapan jiwa naga cenil tersebut. Kalau yang bukan alkemis, nggak usah ikut bersujud, nggak masalah. Karena memang para alkemis ini bersujud pada nenek moyang alkemis mereka. Sementara untuk Aceng sendiri, dirinya juga baru pertama kali melihat leluhur Pil jiwa naga legendaris. Setelah itu, jiwa naga Pil langsung masuk ke dalam tubuh Aceng. Dengan terjadinya ini, sudah jelas pemenangnya adalah Aceng, sebab Aceng bisa memanggil leluhur Pil jiwa naga tersebut. Para petinggi kota Pil menghampiri Aceng. Pak Ketua Pil juga menyatakan bahwa Aceng telah resmi menjadi pemenang, berkesempatan untuk melihat kitab segudang cenil. Seketika Aceng ini menjadi MVP di konferensi kota Pil. Semua orang sangat mengapresiasi bakat Aceng. Bahkan bisa kita lihat tampang Suwanu ini nampak tersepona dengan Aceng. Bakal jadi calon bini baru nih. Pada momen itu ada bapak-bapak yang bertanya pada Aceng, karena Aceng kan menyamar dengan nama Haotian Chenye. Apakah Aceng ini putra dari Haotian Xuanzhen? Mendengar itu Aceng hanya bisa terbagongkan. Padahal dia hanya memilih nama Acak. Kok pas banget ada keluarga dengan nama tersebut. Tapi Aceng tetap memilih bahwa dia bukan dari keluarga Haotian. Mungkin ini hanyalah sebuah kebetulan aja. Di sisi lain, si bocil Luosi menghampiri seniornya, yaitu Suwanu. Dia menyadari bahwa senior Suwanu kelepek-lepek dengan Aceng. Alhasil Luosi menggeret seniornya untuk ikut menghampiri Aceng. Sepertinya bakal dicomblangkan nih Aceng dan Suwanu. Luosi memperkenalkan senior Suwanu pada Aceng. Mereka berdua juga memberi selamat karena Aceng telah berhasil menjadi juara andalan di konferensi kota Pil. Di situ Aceng ini tipis-tipis gombalin Suwanu. Dia berkata, "Kau juga sangat terampil dalam pemurnian cenil, bahkan juga sangat beautiful." Wah, Aceng bener-bener ya, drill fuckboy andalan. Ditambah lagi, bocil Luosi ini petakilan banget, malah menjingkrakkan Suwanu mendekat ke Aceng sambil mengatakan kalau Aceng dan Suwanu ini sangat serasi, menyarankan supaya mereka berdua langsung rabi, menjadi dua sejoli yang saling mencintai. Mendengar itu jelas Aceng kadapat, langsung spontan berkata bahwa dirinya mungkin gak pantas untuk Suwanu, karena ya kalau sampai rabi, dirinya akan diponteng-ponteng lagi oleh mbaknya Linger. Sementara untuk bos cenil, dia kena omelan kawannya karena telah gagal memenangkan kompetisi. Kesempatan untuk melihat kitab segudang Pil telah hangus. Jika begini, bagaimana mereka akan menjelaskan pada ketua topeng nantinya? Lalu bos cenil pun berkata bahwa tak perlu khawatir, dirinya telah menemukan solusinya, menegaskan bahwa dirinya kan dulu berasal dari kota Pil, jadi tenang aja. Singkat cerita, karena Aceng telah memenangkan kompetisi, segeralah dia diajak penguasa kota Pil untuk masuk ke pavilion segudang Pil. Kitab cenil andalan ada di tempat tersebut. Terlihat ternyata formasi menuju ke pavilion segudang Pil berada di arena kompetisi. Mereka akan teleport melalui formasi tersebut. Selang beberapa menit setelah kepergian Aceng, tak diduga bos cenil dan kawannya mentungul, menyusup ke pavilion segudang Pil secara diam-diam. Sementara balik ke Aceng, mereka pada akhirnya sampai di tempat tujuan. Pavilion segudang Pil ini ternyata dibangun di udara. Sambil berjalan mereka ngobrol-mengobrol. Pak Ketua Kota Pil menginfokan bahwa sebenarnya pavilion segudang Pil bukanlah struktur fisik yang sebenarnya, melainkan sebuah alam kehendak yang diciptakan oleh kitab segudang Pil. Saat itu, leluhur Pil ingin mewariskan pengalaman hidupnya kepada generasi mendatang, tapi takut akan persaingan luar, jadi menemukan solusi ini dan mengubahnya menjadi sebuah alam kehendak. Berusaha sangat keras untuk membentuk formasi mengambang yang tersembunyi di antara awan. Di situ terlihat untuk masuk lebih dalam masih perlu melewati
melewati formasi penghalang goib. Dua bapak-bapak pengawal akan menjaga di formasi tersebut, mempersilahkan masuk Pak Ketua dan Aceng. Setelah mereka berdua masuk, barulah tiba di halaman paviliun segudang pil yang hanya bisa dibuka oleh tongkat sakti milik Pak Ketua Pil. Memang penjagaan ekstra ketat. Di sini Pak Ketua Pil mengatakan bahwa Aceng harus masuk sendirian. Ketika waktu durasi habis, maka Pak Ketua Pil akan datang menjemput Aceng. Dan segeralah Aceng OTW masuk ke dalam paviliun segudang pil. Tak lama setelah kepergian Aceng, Pak Ketua Pil tiba-tiba dikagetkan dengan meledaknya formasi penghalang sebelumnya yang dijaga dua bapak-bapak tadi. Sudah pasti itu adalah kelakuan dari Bos Cenil yang menyusup ke paviliun segudang pil. Bahkan terlihat dua bapak-bapak tadi udah ndelosor di TKP. Bos Cenil bisa menghancurkan formasi berkat benda ajaib keramat. Namun benda itu hanya bisa digunakan sekali aja. Dengan terciduknya penampakan Bos Cenil, Pak Ketua Pil auto kadapat. Berani banget Aula Blatirs menyusup masuk ke paviliun Kota Pil. Pada akhirnya nggak bisa dihindari lagi, terjadilah tawuran di TKP. Bos Cenil dan kawannya bekerja sama ngeponteng-ponteng Pak Ketua Pil. Sementara kembali ke situasi Aceng, di situ dia udah masuk ke bagian dalam paviliun segudang pil. Terdapat begitu banyak kitab-kitab suci pemurnian Cenil yang berterbangan di udara. Segeralah Aceng melihat-lihat semua kitab yang tersedia, seraya mencoba mencari tentang Cenil memperpanjang umur. Dengan kitab sebanyak itu, Aceng ini merasa kesulitan dalam mencari. Pasti membutuhkan waktu yang lama jika dia ngecekin satu persatu. Hingga tak diduga, jiwa naga pil yang tadi masuk ke tubuh Aceng tiba-tiba keluar lagi. Dengan begini, Aceng berinisiatif minta tolong pada jiwa naga pil untuk mencarikan resep Cenil memperpanjang umur dengan peringkat tertinggi. Dan gak butuh waktu lama, jiwa naga pil langsung dengan cepat menunjukkan beberapa resep yang menyangkut hal itu. Sementara di sisi lain, Pak Ketua Pil masih berusaha sekuat tenaga tawuran melawan Bos Cenil. Tapi sayangnya Pak Ketua Pil lama-lama kewalahan, dikeroyok dua orang kayak gitu, yang pada akhirnya dirinya delosor di TKP. Kesempatan ini Bos Cenil langsung bertindak mencomot tongkat sakti Pak Ketua Pil. Karena untuk masuk ke paviliun segudang pil hanya bisa menggunakan tongkat sakti tersebut. Pak Ketua Pil ini bertanya-tanya, sebenarnya siapa bocil Suetong ini kok bikin rusuh di Kota Pil? Lalu Bos Cenil menjawab, saat itu kau mengusirku dari Kota Pil. Jangan bilang kau telah melupakan semuanya. Setelah berkata itu, Bos Cenil langsung lanjut menjalankan aksinya, membuka gerbang paviliun segudang pil menggunakan tongkat sakti Ketua Pil. Pada proses itu, Pak Ketua Pil bangkit lagi serta menyadari bahwa Suetong ini adalah Bos Cenil. Dengan begini membuat beliau semakin beraing maung, ingin sekali ngebiandring Bos Cenil. Tapi apesnya Bos Cenil udah berhasil masuk ke bagian dalam paviliun pil, membiarkan kawannya berjaga, senggel di TKP melawan Pak Ketua Pil. Dan balik ke tempat Aceng, terlihat dirinya sedang bersemedi. Aceng ini merasa terbantu dengan adanya jiwa naga. Karena berkat jiwa naga, dia telah mengumpulkan banyak Cenil 4 dan 5 pola tingkat tinggi, bahkan mendapatkan beberapa jenis Cenil memperpanjang umur. Setelah kembali, dia akan berusaha mempelajari lagi secara perlahan. Tak lama pun, mentungulah Bos Cenil di TKP, membuat Aceng kadapat. Kenapa bocah bau kencur bisa masuk ke sini? Kali ini Bos Cenil akhirnya ngasih tahu jati dirinya bahwa dia adalah Bos Cenil, berupaya mencomot kitab segudang pil sekalian membalaskan dendam lamanya, menjodosi Aceng sampai modar. Jelas Aceng langsung kadapat, kok bisa Bos Cenil ini belum modar, padahal sebelumnya udah diponteng-ponteng oleh para petinggi Sekte Henjue. Tanpa berlete-lete lagi, segeralah Bos Cenil beraksi, ngajak Aceng Baiwon meluncurkan jurus goib andalannya, kekuatan senjata tungku panci segede gaban. Melihat itu, Aceng pun tidak tinggal diam. Kali ini Aceng akan menggunakan teknik barunya, menggunakan pedang Crimson Heaven untuk meluncurkan jurus penunduk 10.000 pedang yang memang sudah ia kuasai kemarin. Sepertinya kali ini akan terjadi duel sampai mudar, Aceng versus Bos Cenil. Dan episode pun bersambung, ladies and gentlemen.
Lanjut dari episode kemarin, yang dimana Aceng terlibat senggel melawan Bos Cenil di dalam pavilion segudang pil. Di situ Aceng ini udah pasang kuda-kuda, standby menggunakan jurus penunduk 10.000 pedang. Sedangkan Bos Cenil, dia juga mengeluarkan jurus goibnya, yaitu kaki bunsin dedemit Santa Claus. Akan tetapi, sayangnya jurus Aceng gak mampu melukai Bos Cenil, malah dirinya sendiri yang mencela delosor di TKP, menerima jotosan maut demit Santa. Dengan begini, akhirnya Aceng mencoba minta bantuan pada siluman naga tiran untuk membantunya melawan Bos Cenil. Dan siluman naga pun ngasih saran Aceng bahwa kemampuan Bos Cenil memang sangat hebat. Hanya ada satu cara untuk mengalahkannya, yaitu menggunakan petaka guntur surgawi. Mendengar itu, Aceng bertanya-tanya apakah mungkin cara ini akan berhasil. Siluman naga melanjutkan perkataannya, "Kau masih terpaut satu langkah untuk mencapai ranah genuine solar. Jika menerobos dengan memanggil petaka surgawi, bisa menggunakan petaka surgawi untuk membledek Bos Cenil, serta sekalian meningkatkan ranah kultivasimu." Setelah itu, segeralah Aceng beraksi, mencoba melakukan sesuai saran siluman naga tiran. Aceng juga langsung mengemplok cenil saktinya, supaya bisa membantunya menerobos ranah dengan paksa. Karena hanya dengan begini cara untuk memanggil petaka bledek. Selang beberapa menit, benar aja, petaka bledek pun mentungul, menyambar-nyambar pavilion segudang pil. Sementara di halaman luar, Pak Ketua Pil masih sibuk ponteng-pontengan melawan kawannya Bos Cenil. Tak diduga Pak Gendero ini lumayan ngerepotin juga. Hingga di saat Pak Gendero pandangannya tertuju pada petaka surgawi, Pak Ketua Pil mengambil kesempatan untuk kabur membawa dua kawannya yang telah delosor. Pak Ketua Pil berupaya untuk mengeluarkan dua kawannya tersebut supaya pergi memanggil bala bantuan, sedangkan dirinya tetap berusaha melawan Pak Gendero. Bagusnya dua kawan Pak Ketua Pil udah berhasil teleport keluar dari pavilion segudang pil. Sementara di sisi lain, Sin memperlihatkan Nona Biu dan Putri Yuer yang sedang jalan-jalan di kota pil. Tak lama pun mereka berdua bertemu dengan Tetua Sufu, langsung menghampiri dan menyapa. Di situ mereka menanyakan tentang kabar Aceng. Bagaimanakah kondisi Aceng sekarang? Apakah lukanya udah mendingan? Bahkan mereka juga memberikan sekantong cenil sakti yang mungkin akan membantu mengobati luka Aceng. Bersamaan dengan itu, Tetua Sufu melihat sinar cahaya formasi dari pavilion segudang pil. Seketika pun menyadari pasti telah terjadi sesuatu. Tanpa berlete-lete, Tetua Sufu langsung bergegas OTW menuju ke TKP, tempat formasi teleport arena kota pil. Setibanya di lokasi, Tetua Sufu melihat dua rekan alkemis yang mudah delosor, ya kawannya Pak Ketua Pil. Di situ Tetua Sufu mencoba bertanya apa yang telah terjadi. Lalu salah satu Pak Alkemis memberikan sebuah token formasi teleport kepada Tetua Sufu, seraya mengatakan bahwa Aula Blatir telah menyusup serta berupaya mencomot kitab cenil, menegaskan supaya Tetua Sufu segera memanggil bala bantuan. Dan tanpa pikir panjang, Tetua Sufu bergegas teleport menuju ke pavilion segudang pil. Sementara di sisi lain, di saat Suanu dan Bocil Luosi sedang nongkrong ngopi bareng, mereka pun melihat formasi teleport yang dipancarkan Tetua Sufu. Seketika pun menyadari sesuatu yang gak beres, bahwa pavilion pil sedang dalam masalah. Alhasil mereka berdua juga bergegas OTW menuju ke TKP. Lalu kembali ke Tetua Sufu. Di situ dia udah berhasil teleport ke pavilion pil, melihat Pak Ketua Pil dan Pak Gendero saling ponteng-pontengan. Akan tetapi sayangnya Pak Ketua Pil lama-lama kewalahan, hampir aja di fatality Pak Gendero. Bagusnya Ketua Sufu bisa dengan cepat beraksi membantu Pak Ketua Pil, bahkan juga memberikan cenil penyembuh pada Pak Ketua Pil. Sambil menunggu bala bantuan datang, Tetua Sufu berupaya untuk melawan Pak Gendero, berusaha sekuat tenaga adu jotos melawan Pak Gendero. Sementara Sin balik ke tempat Aceng. Di situ petaka bledek udah terus-terusan menyambar-nyambar, bahkan sampai
sampai mengenai demit Santa. Jelas hal ini mempersulit Bos Cenil. Alhasil dirinya memilih untuk cabut aja keluar dari pavilion pil, menghindari sambaran petaka bledek. Melihat itu, Aceng pun masih berupaya mengejar Bos Cenil. Dengan kata lain, mereka berdua ini saling kejar-kejaran di sekitar area pavilion pil. Pak Gendero dan Tetua Sufu pun menyadari hal itu, bahwa Aceng dan Bos Cenil masih terlibat tawuran. Pada momen itu, beruntungnya Bos Cenil terkena sambaran bledek, membuatnya delosor di TKP. Lalu siluman naga tiran langsung menyuruh Aceng mengeluarkan jiwa leluhur naga pil, seraya menjelaskan jika ingin memperkuat jiwa naga harus membiarkannya menerima tempaan petaka surgawi. Sekarang adalah saat yang terbaik. Mendengar ocehan siluman naga, segeralah Aceng beraksi, mengeluarkan jiwa naga leluhur pil, membiarkan terbledek petaka surgawi. Selang beberapa menit, tiba-tiba api sejati dan guntur surgawi Aceng ikut keluar, mengikuti arah jiwa naga pil. Bersamaan dengan itu, Aceng pun memilih untuk fokus lagi ponteng-pontengan melawan Bos Cenil. Namun, di saat Aceng meluncur berupaya melakukan serangan kepada Bos Cenil, tiba-tiba petaka bledek bertepatan menyambar tempat mereka berada. Seketika membuat Aceng pun delosor di TKP. Energinya terkuras akibat petaka bledek. Kesempatan ini digunakan Bos Cenil untuk ngefatality Aceng, meluncurkan jurus goib siluman ulo 3 roda. Pada momen ini beruntungnya jiwa naga pil mentunggul. Bahkan di udara, api sejati dan guntur surgawi juga menjelma menjadi Aceng, membantu meluncurkan serangan ke arah siluman ulo 3 roda. Seketika siluman tersebut lenyap di TKP, dilibas kaki buncinnya Aceng. Setelah itu, naga tiran berkata lagi pada Aceng, hanya dengan 1 kali bledek petaka surgawi langsung bisa membuat Aceng membentuk 2 tubuh dao, guntur surgawi dan api sejati. Jiwa naga leluhur pil juga menjadi lebih padat. Siluman naga tiran ini beneran terbanggongkan dengan kehokian Aceng. Tak lama kemudian, Aceng pun juga menerobos ke ranah genuine solar. Dengan begini, sekarang giliran Aceng melakukan serangan balik. Auto semangat 45 lagi, dengan cepat meluncur ngeponteng-ponteng Bos Cenil. Dengan dukungan 2 kaki bunsin serta jiwa naga pil, Aceng bisa dengan mudah melenyapkan demit Santa Bos Cenil. Sedangkan dirinya sendiri akan fokus menghadapi Bos Cenil, berupaya menujepkan pedang saktinya ke Bos Cenil. Tapi sayangnya Bos Cenil bisa menahan pedang tersebut, serta memiliki niat untuk menjotos Aceng sampai mudar. Bos Cenil mengeluarkan jurus formasi iblis darah pembakar langit. Dengan 1 serangan di jarak dekat seperti itu, Bos Cenil yakin Aceng akan delosor di TKP. Tapi siapa sangka, dengan tekad yang kuat serta memaksimalkan kemampuannya, Aceng sekuat tenaga mendorong pedangnya untuk menutup Bos Cenil, menggagalkan kelakuan Bos Cenil. Selanjutnya, Aceng dengan cepat ngefatality Bos Cenil menggunakan jurus 10.000 penunduk pedang. Sementara di sisi lain, Pak Gendero dan Tetua Sufu masih saling ponteng-pontengan. Akan tetapi untuk situasi Tetua Sufu sedikit gak diuntungkan. Dirinya dijotos delosor oleh Pak Gendero. Dengan begini situasi Tetua Sufu menjadi gawat. Pak Gendero berpeluang untuk ngefatality Tetua Sufu di TKP. Pak Gendero ini udah ancang-ancang pasang kuda-kuda, berencana mengirim Tetua Sufu ke alam baka surga. Hingga akhirnya tak lama kemudian si pendekar fuckboy andalan kita beraksi, langsung ngefatality Pak Gendero dari belakang, ditujup dengan pedang Crimson Heaven. Alhasil malah Pak Gendero yang mudar di TKP. Dengan songongnya, Aceng pun berkata bahwa Bos Cenil juga udah difatality sampai mudar. Selanjutnya Pak Gendero juga akan menemui Bos Cenil di alam baka. Kali ini Aceng GG Gaming berhasil mengalahkan 2 penyusup Aula Blatirs. Pastinya akan mendapat penghargaan dari Kota Pil. Dan episode pun bersambung, ladies and gentlemen. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Kalian benar-benar andalan. Dan oke, ladies and gentlemen, kita tutup videonya sampai di sini aja. Nantikan video terbaru dari We Are Listening. Oke, see you in the next level. Bye.